Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi penjualan transaksi pasar swalayan, yang dimana aplikasi ini adalah pesanan seorang user atau subscriber yang membutuhkan sebuah aplikasi kasir untuk digunakan pada toko beliau. Nah, aplikasi ini saya buat menggunakan Upscript karena beliau ingin mempunyai sebuah aplikasi kasir berbasis online tanpa harus menggunakan hosting dan domain. Maka saya buat dengan aplikasi Upscript. Tampilannya seperti ini teman-teman ya, yang dimana ada tampilan dashboard awal yaitu total profit, total pengeluaran, total omset, serta total produk. Di sini juga ada grafik laporan produk dan profitnya. Yang di sini ada satu grafik profit serta top produk terlaris di sini untuk di dalam halaman dashboardnya. Dan yang selanjutnya lagi di sini ada data master atau master data. Di sini master data adalah untuk input output produk. Kebetulan saya sudah inputkan dua produk, yang dimana ada produk telur serta daging. Sorry, ini bukan daging tapi daging ya. Nah, ini ya cara alur untuk menambahkan sebuah produk di sini teman-teman. Di sini teman-teman harus tambahkan sebuah tambah produk di sini ya. Nanti akan muncul sebuah modal awal. Nah, seperti ini ya, from produk. Nah, ada barcode, nama, kategori, harga beli, harga jual, stok serta satuan. Untuk inputnya teman-teman, di sini ada barcode, ini akan terotomatis tergenerate nanti. Jadi kita tidak perlu menginputkan sebuah barcode-nya. Kita langsung saja buat sebuah nama produknya, misalkan beras. Nah, beras 5 kilo misalkan per karung ya. 5 kg misalkan. Nah, pilih kategori. Kategori di sini ada dua sembako sama beras 5 kilo. Dan teman-teman bisa dilihat sini ada tambah atau kolak kategori. Jika tidak ada kategori di sini, maka kita bisa menambahkan sebuah kategorinya. Kita inputkan di sini. Nah, nanti akan muncul sebuah data di bawah di sini. Ini bisa dihapus juga ya kalau misalkan teman-teman tidak sesuai dengan kategorinya. Jadi, nah gitu ya untuk menambahkan kategori. Contoh, saya akan menambahkan sebuah kategori makanan ringan misalkan ya. Ini contoh saja. Tambah, maka nanti si kategori ini akan tersimpan ke dalam sebuah kategori drop down. Di sini muncul, nah di sini makanan ringan ya teman-teman ya, ini tampilannya. Setelah itu kita buat, karena ini beras, saya masuknya ke sembako bisa atau ke beras 5 kilo bisa. Saya akan gunakan sembako dan harga belinya misalkan 70.000 ya teman-teman, dan harga jualnya misalkan 75.000 per, nah 70.000 per satu karungnya. Stoknya kita nolkan dulu ya, karena nanti stok ini akan kita beli daripada si supplier. Kita tidak perlu menambahkan stok agar nanti konkret datanya ya. Kita nolkan dulu, satuannya misalkan karung. Nah gitu ya, kalau sudah kita simpan. Nah seperti ini. Kalau sudah tersimpan, maka nanti data produk tersebut akan tersimpan ke dalam sebuah datasheet produk atau tabel produk di sini ya. Bisa dilihat ini ya, sudah tersimpan beras 5 kg, sembako 75.000 serta harga jualnya 75.000 per karungnya. Stoknya masih nol teman-teman ya. Nah, cara menambahkan stoknya bagaimana? Kita pergi ke halaman transaksi, yang dimana transaksi ini ada transaksi penjualan serta transaksi pembelian. Kita akan menambahkan sebuah stok di sini menggunakan transaksi pembelian dari supplier. Contoh, saya akan membeli sebuah beras itu di dalam si supplier, namanya misalkan Wiki Triana misalkan ya si suppliernya. Nah, kita bisa cari menggunakan barcode atau menggunakan manual, misalkan beras. Nah, seperti ini bisa ya, atau teman-teman bisa langsung saja karena muncul di bawah tabelnya. Nah, di sini saya akan membeli stok, membeli beras 5 kilo ini. Nah, di sini stoknya 0 ya karena belum ada. Misalkan kuantitinya saya beli 10 karung. Tambahkan di sini teman-teman, tambahkan, maka akan muncul seperti ini di dalam keranjang pembelian. Muncul nama produk, kuantiti, harga, serta totalnya berapa. Kalau sudah, simpan saja pembeliannya, klik. Nah, maka otomatis nanti si kuantiti ini akan terupdate ke dalam sebuah data produknya. Yang awalnya itu 0 menjadi 10 karung.
kita lihat ke dalam sebuah master data, data produk. Di sini ya masih 0, kita refresh dulu. Nah, ini sudah muncul ya datanya, stoknya 10 karung. Nah, ini kita bisa jual langsung ya. Jadi gini, untuk alurnya itu kita tidak harus menambahkan stok langsung karena nanti tidak akan konkret dengan data laporannya. Nah, kalau sudah, kita coba di sini teman-teman ya. Nah, transaksi pembeliannya seperti ini teman-teman, transaksi penjualannya tampilnya seperti ini, sama ada scan barcode atau cari produk. Nah, bisa dilihat ada telur, daging, beras dan sebagainya. Kita akan membeli sebuah telur, kuantitinya itu misalkan saya beli telur 5, kita tambahkan muncul ke sini ya. Terus berasnya itu misalkan 2 karung, tambahkan ke sini, maka akan muncul di sini ya untuk harga serta produknya. Nah, langsung sini total diskon, kita bisa menggunakan diskon, menggunakan rupiah atau menggunakan persen ya. Karena saya tidak akan menggunakan diskon, jadi kita langsung saja bayar, harganya itu 165.000. Contohnya saya punya uang untuk membayar itu 170.000. Maka nanti kembaliannya adalah Rp5.000. Kita simpan transaksi di sini. Klik. Nah, ketika tersimpan, maka akan otomatis si aplikasi ini membuat sebuah struk atau invoice penjualan ya. Kita langsung print saja. Nah, ini muncul ya tampilan daripada halaman invoice-nya atau dokumen invoice yang akan kita print. Kalau sudah, kita print saja. Kalau itu selesai. Nah, teman-teman, bagaimana cara melihat alur riwayat daripada penjualan produknya? Di sini bisa dilihat, di sini ada riwayat transaksi, kita klik, maka nanti akan muncul dalam sebuah tabel. Nah, ini ya, dengan ID TRX sekian, tanggal berapa, subtotalnya berapa, diskonnya 0, totalnya sekian, bayar 170.000 dan kembalian Rp5.000. Ini juga kita bisa cetak ulang jikalau misalkan ingin cetak ulangnya, klik cetak gitu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung lanjut ke dalam menu selanjutnya lagi, yang dimana ada laporan di sini ya. Nah, ada rekap awal atau rekap modal awal serta rekap transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk rekap modal awalnya. Nah, rekap modal awal ini yang dimana teman-teman, jikalau mempunyai sebuah modal awal itu 2 juta ya, kita masukkan ke dalam sebuah aplikasi itu modal awal 2 juta. Nah, ini saldo kita ya 2 juta. Nah, nanti ini akan bertambah serta berkurang. Yang dimana untuk berkurangnya ini, lihat di sini ada yang kedua. Tadi saya sudah membeli sebuah produk beras dari si supplier namanya Wiki ya, dengan harga 700.000. Nah, maka nanti otomatis saldo ini akan berkurang menjadi Rp1.300.000. Nah, ini untuk tampilan harga atau manajemen modal awal dan modal akhir teman-teman ya. Nah, teman-teman jika ingin menambahkan modal lagi, kita tambahkan modal di sini ya. Nah, misalkan itu ada penambahan modal nih. Masuk misalkan modalnya itu masuk nominalnya itu misalkan 3 juta misalkan nih. Nah, ini ya 3 juta 3 juta. Oke. Contohnya sini misalkan penambahan modal gitu ya. Nah, gini. Kalau sudah, kita simpan saja. Gitu. Maka otomatis nanti akan tersimpan. Nah, nih penambahan modal ya. Nah, harganya saya 2 kali nih ya. Oke. 3 juta ya. Terus kalkulasinya lihat ada 4.300.000 sama 7.300.000 ya, kan tadi saya 2 kali klik ya. Oke, itu untuk penambahan manajemen modalnya. Dan kita langsung lanjut ke dalam sebuah rekap transaksinya di sini. Nah, rekap transaksi ini teman-teman bisa melihat sebuah profit penjualan ya di sini ya, lihat profit penjualan yang dimana ada ID, tanggal, total, diskon, total, profit, bayar serta kembalian. Di sini bisa dilihat rekap transaksi pemasukan, rekap transaksi pengeluaran serta keuntungan bisnisnya berapa. Dan di sini juga ada tanggal untuk memfilter hasil data serta ekspor Excel sama ekspor PDF. Di sini belum muncul, saya akan reset dulu teman-teman ya. Reset dulu atau reload dulu ya. Nah, kita reload, kita lihat rekap transaksinya ada berapa di sini, apakah sudah masuk atau belum ya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam sebuah menu laporan rekap transaksi. Gini ya. Nah, di sini lihat, sudah muncul sebuah laporan rekap transaksinya di mana subtotal 165.000 untuk penjualannya, diskon 0, totalnya 165.000, profitnya yaitu 15.000 daripada penjualan hasil ini ya. Kita mendapatkan profit 15.000 karena harga jual sama harga beli berbeda ya. Dibayar 170.000 dan di sini kembaliannya 5.000 dan lihat di sini ada rekap transaksi pemasukan ya, terus serta rekap transaksi pengeluaran, harga daripada si barang
kita ya berapa, dan keuntungan bersihnya yaitu Rp15.000 gitu ya untuk profitnya. Kita pun bisa difilter di sini menggunakan tanggal atau menggunakan Excel dan ekspor PDF begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman ini untuk tampilan aplikasi kasir penjualan eh, toko swalayan gitu ya. Ini tampilan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan sebuah aplikasi seperti ini atau teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi custom, teman-teman bisa menghubungi saya di dalam sebuah email yang ada di dalam profil saya di sini teman-teman ya. Nah, di sini bisa masuk ke email saya, klik email. Nah, di sini atau misalkan teman-teman nanti ada apa namanya? Sebuah email dan nomor handphone WA saya di dalam deskripsi teman-teman tinggal klik saja jikalau teman-teman ingin atau membuat sebuah aplikasi custom yang teman-teman butuhkan gitu ya. Oke, mungkin di sini saya akan cukupkan untuk penjelasan aplikasinya. Mudah-mudahan teman-teman ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk membuat sebuah aplikasi kasir penjualan swalayan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.